Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 16 ingin mempresentasikan tentang communication-ware. Yang pertama itu ada pengertian communication-ware atau media transmisi komunikasi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data diubah terlebih dahulu menjadi kode atau isyarat. Dengan isyarat inilah akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima untuk dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alatnya seperti telepon, radio, komputer, dan televisi. Yang termasuk dalam communication-ware adalah kabel jaringan dan jaringan nirkabel. Kabel jaringan sendiri merupakan perangkat keras yang memiliki kegunaan sebagai koneksi jaringan. Lebih mudahnya, kabel jaringan bisa diartikan sebagai salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer agar setiap komputer atau perangkat yang tergabung di dalamnya bisa saling berkomunikasi. Yang kedua itu ada jaringan nirkabel, adalah sebuah teknologi yang memungkinkan jaringan tidak harus menggunakan kabel di era teknologi seperti saat ini. Hampir semua perangkat mendukung jaringan nirkabel seperti radio, perangkat seluler, dan sebagainya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan kabel jaringan. Kelebihannya itu jangkauannya lebih luas daripada jaringan wireless sehingga dapat mencapai daerah pelosok. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kabel lebih murah daripada nirkabel atau wireless. Dari segi transmisi data, jaringan kabel lebih stabil daripada jaringan wireless. Transmisi akan terganggu oleh cuaca seperti sering terjadi pada jaringan wireless. Kekurangannya itu untuk membuat sebuah jaringan dengan cakupan yang luas akan membutuhkan kabel yang banyak. Terus lebih sulit untuk dirawat dengan kabel biasa. Bisa saja rusak maupun digigit hewan pengerekat. Yaitu cenderung kurang rapi karena melibatkan banyak sekali kabel. Lalu selanjutnya jenis-jenis kabel jaringan. Yang pertama, kabel koaksial. Merupakan jenis kabel yang terdiri dari dua buah penghantar atau konduktor. Pertama berada di tengah kabel berupa inti kawat tembaga yang padat. Dan yang kedua berupa lapisan metal yang disebut sebagai metal shielded yang berfungsi untuk menghalau gangguan dari luar. Kabel koaksial dapat menghubungkan satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya. Kabel jenis ini sangat cocok digunakan untuk sebuah jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Kedua, kabel twisted pair. Seperti namanya, kabel jenis ini terdiri dari beberapa kabel yang berpasang-pasangan. Ada 3 jenis kabel twisted pair yang umum digunakan, yaitu STP, shielded twisted pair, FTP, foil twisted pair, dan UTP, unshielded twisted pair. Kabel jenis STP memiliki lapisan aluminium foil yang membungkus kabel bagian dalam dan berguna untuk menghalau gangguan elektrik. Berikutnya, kabel fiber optik. Fiber optik merupakan jenis kabel yang menggunakan serat tembaga sebagai media penghantarnya. Serat di sini terbuat dari kaca atau plastik sangat tipis sehingga dapat mentransmisikan data lebih cepat daripada dua jenis kabel jaringan yang sebelumnya. Namun fiber optik ini lebih cenderung terkena gangguan. Kelebihan dan kekurangan jaringan di kabel. Yang pertama, kelebihannya user pengguna mampu saling berbagi file, data, atau sumber daya lainnya yang terhubung dalam jaringan tanpa harus mencabut port dari satu komputer ke komputer lain. Yang kedua, mobilitas tinggi di mana pengguna dapat bergerak bebas dengan menggunakan alat komunikasinya karena jaringan nirkabel ini memiliki cakupan area yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan berkabel. Mampu mencakup lebih banyak pengguna karena tidak dibatasi jumlah port untuk terhubung dengan jaringan. Yang terakhir, dapat menjangkau area-area yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan kabel. Kekurangannya, kecepatan transfer file atau data umumnya lebih lambat jika dibandingkan dengan jaringan berkabel. Koneksi nirkabel mudah terhalang oleh berbagai penghalang seperti dinding, pohon, dan lain-lain. Dan terakhir, faktor cuaca sangat mempengaruhi kekuatan sinyal jaringan nirkabel. Perangkat jaringan nirkabel. Access point.
Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel dengan jaringan lokasi menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Access point juga sering disebut dengan Wireless Local Area Network atau WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Wireless adapter adalah sebuah perangkat yang menambahkan konektivitas nirkabel atau wireless ke laptop atau komputer desktop. Perangkat ini tersebut dalam bentuk modul USB eksternal serta kartu PCI atau PCI Express yang dihubungkan ke slot kosong pada motherboard. Antena wireless. Secara spesifik, antena wireless ini bertugas untuk menerima dan menyalurkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat laptop maupun gadget lainnya dapat menerima sinyal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.